Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di video kali ini. Nah, 3 hari saya tidak bikin video karena kemarin 4 hari 3 malam 72 jam menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf di pondok pesantren di masjid. 4 hari 3 malam memperbaiki iman, menguatkan iman. Karena begitulah kata Rasulullah SAW. Sahabat, ya Rasul, bagaimana untuk menguatkan iman yang suka turun naik ini? Untuk memperbaharui iman, kata Rasulullah, perbanyak baca la ilaha illallah. Maka kita latihan istiqomah sebulan sekali, 4 hari 3 malam tanpa handphone, 4 hari 3 malam nangis dari jam 2 malam sampai sampai subuh, kemudian istighosah, sholawat, mohon ampun kepada Allah dengan sholat tahajud, sholat ini. Kita belajar di sana sekitar ada 300-an lebih. Kita belajar di sana tanpa handphone, kemudian mempelajari bagaimana hidup bahagia dunia sampai akhirat. Di situ diperbaiki iman kita, memperbaiki banyak sholawat, memperbaiki banyak zikir, kemudian sholat sunnah, taklim dan lain sebagainya. Alhamdulillah sahabat, dengan mengistiqomahkan seperti itu, Allah berikan berbagai macam pertolongan dalam setiap kondisi. Jadi kadang-kadang yang disayang Allah itu, kalau Allah sayang kepada seorang hamba, bukan diberikan sehat terus menerus, bukan diberikan uang banyak terus menerus. Kadang-kadang diberikan, kalau Allah sayang kepada hambanya, maka Allah akan memberikan sakit, maka akan Allah berikan kesulitan, penderitaan, kesedihan, ketakutan. Kenapa? Karena dengan cobaan seperti itu, ujian seperti itu, kondisi seperti itulah yang membuat seorang hamba butuh akan Sang Khaliknya, butuh akan pertolongan Allah. Karena kalau misalkan kita enak terus, sehat terus, enak, segala macamnya dipenuhi terus, tidak ada pernah kekurangan dalam hidupnya, tidak pernah sakit dalam hidupnya, saya bisa pastikan diri saya khususnya pasti akan lalai kepada Allah, pasti akan sombong, pasti akan angkuh, pongah. Hidup di muka bumi ini akan senantiasa mencaci orang, memaki orang, menganggap dirinya paling hebat, orang lain jelek, orang lain rendah, remeh, menghina orang lain. Kemudian kalau misalkan tidak pernah merasakan sakit, kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya sehat. Tidak akan pernah kita merasakan bersyukurnya bahwa sehat itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan kita tidak pernah diberikan kesulitan dalam hidup, kapan kita akan merasakan nikmatnya kemudahan dalam hidup? Kalau kita tidak pernah merasakan kesedihan, dihina, dicaci, dibohongi, didustai, dihianati oleh orang, maka kapan kita akan merasakan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita dipuji, maka kita akan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bukan milik hamba, bukan milik saya, milik Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ketika kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mampu melakukan, yang mampu, yang kuasa, satu-satunya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan taufik, memberikan inayah, memberikan kesembuhan, satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya bergantung, bersandar hanya kepada Allah saja. Hati kita bulat, tidak ada celah sedikit pun, tidak ada ragu sedikit pun, tidak ada bergantung sedikit pun kepada ikhtiar kita. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan, keajaiban, kemuliaan kepada hamba tersebut. Dan mudah-mudahan kita berusaha terus, ikhtiar terus, memperbaiki iman kita. Karena kita kalau tidak bawa dunia ini, harta ini, kendaraan, rumah, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan celaka. Tetapi kalau kita tidak bawa iman, tidak bawa
bawa Islam, tidak bawa amal kebaikan, maka itu akan menyengsarakan kita di akhirat kelak. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa apapun penyakit kita, penyakit yang ada di fisik kita, mau kanker, mau, bukan kita minta penyakit fisik, bukan, tapi penyakit fisik, diabetes, kanker, lambung, penyakit kolesterol, tipes, corona, tidak akan membuat kita disiksa di alam kubur, tidak akan membuat kita dicampakkan di neraka, tidak akan, dan tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh malaikat Allah. Tetapi kalau sakit hati kita, sakit perasaan kita, sakit iman kita, kita bertemu dengan Allah nanti tidak membawa iman, itu celaka saja, celaka-celakanya selama-lamanya. Karena itu penyakit hati ini penyakit yang betul-betul kita harus cari betul-betul. Apa penyakit hati itu? Ketakutan yang berlebihan tentang selain kepada Allah, dan kepada Allah tidak takut, kepada penyakit takut. Ini bahaya, sahabat. Kepada Allah tidak takut, yang menyiapkan virus corona, virus covid, virus dan penyakit-penyakit lainnya, Allah yang membuat penyakit itu. Tetapi kita lebih takut terhadap penyakitnya, bukan kepada Allahnya. Itu juga bahaya. Itu yang membuat iman kita akan luntur dan lemah. Yang ketiga, kita lebih bergantung kepada obat, kepada herbal, kepada dokter, kepada profesor, kepada terapis, kepada manusia, kepada konsultan, kepada saya misalkan. Tapi tidak bergantung, tidak bersandar, tidak minta tolong kepada Allah. Jiwa kita, berarti hati kita, ruh kita sedang sakit, iman kita sedang lemah. Was-was, ketakutan yang berlebihan tentang masa depan, tentang hari besok, tapi tidak berserah dan tidak menyerahkan semuanya kepada Allah, tidak tawakal, itu bahaya. Itu penyakit hati, sahabat. Berarti kita sudah berkurang banyak iman kita. Kemudian ketika kita terlalu terpaku terhadap trauma di masa yang lalu, trauma, pernah sakit ini, pernah pingsan, pernah dirawat, pernah ke UGD berkali-kali, pernah diponis ini itu, pernah dioperasi, tentang masa lalu kita. Kemudian kita ketakutan terulang lagi, terngiang-ngiang, lalu jangan-jangan tertakut ini, maka itu dipastikan iman kita sedang mengalami kekurangan dan kemunduran, sahabatku. Tidak ridho dengan apa yang sudah terjadi masa-masa yang lalu. Padahal setiap kita punya kejadian-kejadian yang menakutkan, mengerikan dalam hidup kita ini. Duka, kesedihan pasti punya. Pasti punya semua orang. Nah, kemudian kalau tidak ridho, harus dilupakan apa bagaimana, Kang Asep? Bukan dilupakan. Masa lalu tidak boleh dilupakan dan tidak boleh minta dilupakan. Karena kalau kita minta, ya Allah, kenapa sih ingat terus tentang waktu itu, di waktu dirawat, waktu di UGD, waktu pingsan? Kok ingat terus apa yang dikatakan oleh teman saya tentang kematian, yang saya baca, yang saya tonton di YouTube misalkan? Kok saya ingat terus, ingin melupakan, ya Allah? Itu sama saja kita ingin membuat hilang sirna otak kita. Kita sama saja kita meminta, berdoa kepada Allah, minta dihilangkan memori kita. Bayangkan kalau handphone kita tanpa memori, apa yang terjadi? Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita sekali-kali memohon kepada Allah, ya Allah, saya minta dihilangkan masa lalu saya minta dihilangkan, minta dilupakan. Wah, bahaya itu. Kita lupa tentang istri, kita lupa tentang pernikahan kita lupa tentang anak, kita lupa tentang masa lalu. Semua tentang masa lalu kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, itu bahaya banget. Berarti kita minta sama Allah, sama saya, ya Allah, saya minta stroke total. Karena hanya orang yang stroke total, mohon maaf, yang memorinya hilang semuanya,
tak ingat kepada istrinya, tak ingat. Jangankan yang setahun yang lalu, yang baru terjadi aja tidak ingat. Pada anaknya tidak ingat. Nama dirinya sudah tidak ingat. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, orang yang hilang, yang lupa tentang masa lalunya, yang hilang tentang masa lalunya. Orang yang dikasih sama Allah ujian gangguan jiwa, sahabat. Orang yang skizofrenia, orang yang waham, orang yang penyakit kejiwaan, maka itu masa lalunya hilang. Masa lalunya diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Ya akibat dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak ridho tentang masa lalu, tidak bersyukur tentang detik ini, menit ini, hari ini, dan tidak menyerahkan apa yang akan terjadi di sejam kemudian, seminggu, sebulan, setahun kemudian. Tidak menyerahkan kepada Allah. Tubuh kita, luar dalamnya tidak menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertawakal, maka dipastikan orang itu akan mengalami gangguan-gangguan, baik itu tidak bisa tidur ya, baik itu mengeluh, kemudian tidak nyaman hidupnya, penuh dengan rasa cemas, penuh dengan rasa takut, melakukan ini takut, itu takut. Nah, apa kira-kira yang kita akan dapatkan dalam kehidupan? Walaupun mau dikasih hidup setahun, 5 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, andai kata kita penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa khawatir. Dan ketakutan, kekhawatiran itu betul-betul karena kita tidak belajar, tidak berlatih untuk merasakan atau untuk mempelajari ilmu ridho, rela dengan apa yang sudah Allah tentukan dalam hidup kita di masa yang lalu, dan tidak bersyukur dengan hari ini, dengan apa nikmat yang Allah berikan, dan tidak tawakal kepada Allah dengan apa saja yang akan Allah tentukan kepada kita. Nanti malam tidur nggak saya ya? Padahal masih siang, jam segini udah mikirin nanti malam gimana saya tidur nanti. Takut-takutnya seperti kemarin-kemarin gak bisa tidur. Ya udah dikasih gak bisa tidur sama Allah. Karena ana inda dzanni abdi bi, kata Allah, aku sebagaimana prasangka hambaku terhadap Allah. Prasangkanya positif, prasangkanya baik. Maka ingat-ingat sahabat, kenapa dulu enak tidur, enak makan, enak kemana-mana tanpa ketakutan yang berlebihan tentang penyakit dan kematian? Karena kita tidak pernah memikirkan mengurusi urusan Allah. Apa urusan Allah? Masa depan kita urusan Allah, lambung kita urusan Allah, aliran darah kita urusan Allah, detak jantung kita urusan Allah, otak kita yang mengurus 100 triliun sel dalam tubuh kita urusan Allah. Apa urusan kita? Urusan kita adalah menikmati hari ini, jam ini, detik ini. Selalu kita nikmati dan kita syukuri, dan kita lakukan kebaikan kepada siapa saja, dan minta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan keikhlasan. Maka di saat itulah siapapun kita, mau sehat, mau sakit, mau punya uang, mau gak punya uang, mau sedang dihina, mau sedang dipuja-puja, maka itu yang dinamakan orang yang diberikan surga di dunia ini, diberikan kebahagiaan di dunia ini. Jadi sahabat, kebahagiaan tidak identik dengan sehat, kebahagiaan tidak identik dengan banyaknya uang, kebahagiaan tidak identik dengan bisnisnya yang lancar. Tidak, kebahagiaan identik dengan ridho, syukur, ikhlas, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan inilah, kita tidak akan bisa ridho, kita tidak akan bisa bersyukur, kita tidak akan bisa tawakal manakala iman kita lemah. Maka apa yang harus kita lakukan? Pertebal yuk kita iman kita. Saya sedang belajar, mari kita sama-sama belajar, menguatkan, mengokohkan, menambah iman kita. Bagaimana caranya? Rasul sudah menyampaikan, jadidu imanakum, perbaharuilah imanmu dengan aksiru biqauli la ilaha illallah, dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dengan banyak-banyak menyebut asma Allah, dengan banyak-banyak menyebut baginda Rasulullah SAW. Yakni dengan apa? Dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Terus bagaimana lagi supaya iman kita meningkat? Kalau iman kita meningkat, lebih mudah kita bersyukur, ikhlas, ridho, pasrah kepada Allah. Yang kedua, cari ilmunya.
Ilmu apa? Ilmu mengenal Allah. Ilmu bagaimana Allah itu sangat baik. Allah itu betul-betul sangat cinta, sangat memperhatikan kepada kita, yang merawat kita, yang mengurus kita, yang menidurkan kita, yang membangunkan kita, yang memberikan nafas dan rizki kepada kita. Makan minum Allah yang ngasih, sahabat. Kemudian Allah yang menentukan apapun yang Allah takdirkan akan terjadi kepada kita, dan apapun yang tidak Allah takdirkan tidak akan terjadi kepada kita, kita yakini seyakin-yakinnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka dari itu kita akan semakin imannya kita semakin meningkat. Apalagi untuk meningkatkan iman, kita lakukan amal soleh, kebaikan kepada orang tua, pada suami, pada istri, pada anak, pada tetangga, pada teman. Lakukan aja. Apalagi aktivitas kita dalam cari rezeki, keluar, dagang, bisnis, kerja. Jangan di rumah terus. Itu pun untuk meningkatkan iman kita. Karena orang yang bekerja, berikhtiar, berbisnis dengan niat untuk berjihad, niat mencari nafkah, mengikuti sunnah Rasulullah dalam berdagang, berbisnis, berusaha, maka itu juga akan meningkatkan iman kita. Untuk meningkatkan iman lagi adalah membaca Al-Quran. Mau 3 ayat setiap hari, mau 1 ayat, mau 5 ayat, terserah kita. Terserah kita. Yang jelas setiap ayat, huruf yang dibaca oleh kita dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Dibalas oleh Allah 10 kebaikan setiap huruf yang kita baca. Mau Iqra yang belum bisa baca Quran, itu dibalas sama Allah. Walaupun baca Iqra, baca Al-Quran, 1 huruf 10 kebaikan. Kemudian kita ngajak orang lain untuk berbuat baik semampu kita. Itu adalah tugas kita. Ya. Kalau ada keburukan, kita kasih tahu, informasikan bahwa ini adalah buruk, dibenci sama Allah. Itu pun dapat pahala, meningkatkan iman kita. Kemudian untuk meningkatkan iman kita, bergaullah, berkomunitaslah di Facebook, dimanapun, di medsos, ataupun di halayak atau di dunia nyata. Berkomunitaslah, bergaullah dengan orang-orang yang lebih tinggi imannya dari kita.